Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani dan bertemu lagi kita dengan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-55, yaitu Abbad bin Bishr, pembawa cahaya Allah. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Mus'ab bin Umair tiba di Madinah sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang Ansar yang telah berbaiat kepada Nabi dan menjadi imam salat mereka. Saat itu, Abbad bin Bishr termasuk orang yang hatinya telah diberi hidayah oleh Allah. Ia datang ke majelis taklim Mus'ab, mendengarkan penjelasannya. Tidak lama kemudian ia menyatakan keislamannya. Sejak itu, ia berada dalam barisan kaum Ansar yang diridhoi Allah dan mereka ridho kepadanya. Kemudian Nabi pindah ke Madinah, setelah lebih dulu orang-orang beriman dari Mekkah tiba di sana. Mulailah terjadi peperangan-peperangan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan kafir Quraisy dan sekutunya yang tak henti-hentinya memburu Nabi dan umat Islam. Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan. Pada setiap peperangan itu, Abbad bin Bishr berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan mati-matian dengan cara yang sangat mengagumkan. Mungkin peristiwa yang kita paparkan di bawah ini dapat mengungkapkan sekelumit dari kepahlawanan tokoh mukmin ini. Setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin selesai menghadapi musuh dalam medan perang Dzatur Riqa, mereka sampai di suatu tempat dan bermalam di sana. Rasulullah memilih beberapa orang sahabatnya untuk berjaga secara bergiliran. Di antara mereka terpilihlah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr yang berada pada satu kelompok. Karena dilihat oleh Abbad bahwa kawannya Ammar sangat lelah, diusulkan agar Ammar tidur lebih dulu dan ia akan berjaga. Nanti saat telah mendapatkan istirahat yang cukup, giliran Ammar yang berjaga menggantikannya. Abbad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman, maka timbul satu pikiran dalam benaknya, mengapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan sholat, sehingga pahala yang dapat diperoleh berlipat ganda. Demikianlah ia bangkit melakukannya. Tiba-tiba saat ia sedang berdiri membaca sebuah surah Al-Quran, setelah membaca surah Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di pangkal lengannya. Anak panah itu dicabutnya dan ia meneruskan salatnya. Tidak lama kemudian mendesing pula anak panah kedua yang mengenai anggota badannya. Tetapi ia tidak ingin menghentikan salatnya. Ia hanya mencabut anak panah itu seperti yang pertama, dan ia melanjutkannya bacaan surah itu. Dalam gelap malam itu musuh memanahnya kembali untuk yang ketiga kali. Abbad menarik anak panah itu dan mengakhiri bacaannya. Setelah itu ia ruku dan sujud. Sementara tenaganya telah lemah disebabkan sakit dan lelah. Saat sujud ia ulurkan tangannya kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya dan ditarik-tariknya hingga ia terbangun. Setelah itu Abbad bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud, lalu menyelesaikan sholatnya. Ammar terbangun mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit. Gantikan aku untuk berjaga karena aku kena panah. Ammar menghambur dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan musuh yang menyelinap takut. Mereka melarikan diri, sedangkan Ammar berpaling kepada temannya seraya berkata, "Subhanallah, mengapa aku tidak dibangunkan ketika kamu dipanah untuk yang pertama kali tadi?" Abbad berujar, "Ketika aku sholat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang sangat mengharukan hatiku, sehingga aku tidak ingin memutuskannya. Demi Allah, kalau tidaklah akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita menjaganya, sungguh aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang kubaca itu." Abbad sangat mencintai Allah, Rasul, dan agamanya. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya.
Sejak Nabi SAW berpidato dan mengarahkan pembicaraannya kepada kaum Ansor, ia termasuk salah seorang di antara mereka. Sabdanya, "Hai golongan Ansor, kalian adalah inti, sedang golongan lain bagai kulit ari. Maka tak mungkin aku dicederai kalian." Sejak saat itu, yakni sejak Abbad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, ia rela menyerahkan harta, nyawa, dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Karena itu, kita temui dia berada di arena pengorbanan dan medan laga sebagai orang pertama. Sebaliknya, di waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan perang, sukar untuk ditemukannya. Di samping itu, ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun, seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang, seorang dermawan yang rela berkorban, dan seorang mukmin sejati yang telah membaktikan hidupnya untuk keimanannya. Keutamaannya ini telah dikenal luas di antara sahabat-sahabat Rasul. Aisyah, Ummul Mukminin, pernah berkata tentang dirinya, "Ada 3 orang Ansor yang keutamaannya tidak dapat ditandingi oleh seorang pun. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudhair, dan Abbad bin Bishr." Orang-orang Islam angkatan pertama mengetahui bahwa Abbad adalah seorang tokoh yang memperoleh karunia berupa cahaya dari Allah. Penglihatannya yang jelas dan memperoleh penerangan dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah payah. Bahkan, kepercayaan sahabat-sahabatnya mengenai cahaya ini sampai pada tingkat yang lebih tinggi, bahwa ia merupakan benda yang dapat terlihat. Mereka sama sekata bahwa bila Abbad berjalan di waktu malam, terbitlah darinya berkas-berkas cahaya dan sinar yang menerangi baginya jalan yang akan ditempuh. Dalam peperangan menghadapi orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, Abbad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tiada tara. Apalagi dalam pertempuran Yamamah, di mana kaum muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam dan paling berpengalaman di bawah pimpinan Musailamah al-Kazzab. Saat itu, Abbad melihat bahaya besar yang mengancam Islam. Maka, jiwa pengorbanan dan kepahlawanannya mengambil bentuk sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya. Hal itu meningkat ke taraf sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati, yang tidak menginginkan yang lain kecuali syahid di jalan Allah. Sehari sebelum perang Yamamah itu dimulai, Abbad mengalami suatu mimpi yang tak lama kemudian diketahui takbirnya secara gamblang dan terjadi di arena pertempuran sengit yang diterjuni oleh kaum muslimin. Marilah kita panggil seorang sahabat mulia, Abu Sa'id al-Khudri, yang menceritakan mimpi yang dilihat oleh Abbad. Begitupun dengan takbirnya, serta perannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya. Abu Sa'id bercerita, "Abbad bin Bishr mengatakan kepadaku, 'Hai Abu Sa'id, aku semalam bermimpi ketika langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi. Aku yakin bahwa takbirnya, insya Allah, aku akan menemukan syahid.' 'Demi Allah,' ujarku, 'itu adalah mimpi yang baik.' Di waktu perang Yamamah itu, kulihat ia berseru kepada orang-orang Ansor, 'Pecahkan sarung-sarung pedang kalian dan tunjukkan kelebihan kalian.' Maka segeralah menyerbu mengiringinya sejumlah 400 orang dari golongan Ansor, hingga sampailah mereka di pintu gerbang Taman Bunga, lalu bertempur dengan gagah berani. Ketika itu, Abbad rahimahullah menemui syahidnya. Wajahnya kulihat penuh dengan bekas sabetan pedang, dan aku mengenalinya hanya dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya. Demikianlah Abbad meningkat naik ke taraf yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang mukmin dari golongan Ansor yang telah berbaiat kepada Rasul untuk membaktikan hidupnya bagi Allah dan menemui syahid di jalannya. Ketika pada awalnya ia melihat neraca pertempuran sengit itu telah berat pada kemenangan musuh, teringatlah olehnya ucapan Rasulullah SAW terhadap kaumnya, golongan Ansor. 'Kalian adalah inti,
Karena itu, tidak mungkin aku dicederai oleh kalian. Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya, sehingga seolah-olah saat itu Rasulullah masih berdiri mengulang-ulang kata-katanya itu. Abbad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Ansor atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya. Ketika itu ia naik ke atas sebuah bukit lalu berseru, "Hai golongan Ansor, pecahkan sarung-sarung pedang kalian dan tunjukkan keistimewaan kalian dari golongan lain." Ketika seruannya dipenuhi oleh 400 orang pejuang, Abbad bersama Abu Dujannah dan Barra bin Malik mengerahkan mereka ke Taman Maut, suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan. Pahlawan besar itu pun berjuang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang warga Ansor. Pada hari yang mulia itu, pergilah Abbad menemui syahidnya. Tidak salah mimpi yang dilihat dalam tidurnya semalam. Bukankah ia melihat langit terbuka? Kemudian setelah ia masuk ke celahnya yang terbuka itu, tiba-tiba langit bertaut dan tertutup kembali. Mimpi itu ditakwilkannya bahwa pada pertempuran yang akan terjadi, ruhnya akan naik ke haribaan Tuhan dan penciptanya. Sungguh benar mimpi itu, dan benar pula takbirnya. Pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut ruh Abbad bin Bishr dengan gembira, yakni seorang tokoh yang oleh Allah diberi cahaya. Radhiyallahu anhu, Abbad bin Bishr.